Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun saudara berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-293 2023. Sebelum kita mulai karya dan pengabdian kita hari ini, marilah kita mohon hikmat dan bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Renungan kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 111 ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat yang ke-10 demikian tertulis. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya mendapat pengertian yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. To obey the Lord is the fundamental principle for wise living. All who carry out his precept acquire good moral insight. He will receive praise forever. Amen. Yang berbahagialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Renungan kita hari ini bertemakan dampak memuji Tuhan. Dampak memuji Tuhan. Nas hari ini merupakan bagian dari Mazmur yang mengekspresikan pujian kepada Tuhan dan memujinya atas kasih setianya kepada umatnya. Pujian kepada Tuhan akan memberi dampak bagi yang memujinya, bagi kita yang memuji Tuhan. Saat kita memuji Tuhan, kita beroleh dampak. Pertanyaannya ialah apakah dampak yang kita peroleh jika kita memuji Tuhan? Ada dua dampak yang kita peroleh jika kita memuji Tuhan berdasarkan nats hari ini. Yang pertama, dampak yang pertama, kita akan memperoleh hikmat. Kita akan memperoleh hikmat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Nah, ayat hari ini menunjukkan bahwa takut akan Tuhan adalah dasar dari hikmat. Jadi saat kita memberi rasa hormat kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh hikmat. Nah, dalam konteks ini, tanda petik takut akan Tuhan bukanlah ketakutan yang bersifat negatif sehingga kita menjauh dari Tuhan, kita menolak Tuhan, kita menghujat Tuhan. Bukan itu ketakutan terhadap Tuhan. Tetapi takut akan Tuhan secara positif ialah memberi rasa hormat. Kita mengabdi kepada Tuhan. Kita taat kepada Tuhan. Itulah kalau disebut kita takut akan Tuhan, berarti kita memberi rasa hormat, mengabdi dan taat kepadanya. Jika itu kita lakukan, ini adalah landasan dan prasyarat untuk mendapatkan hikmat sejati. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, menaatinya, lalu mengabdi kepadanya, tentu Tuhan akan memberikan bagi kita hikmatnya. Itu dampak kalau kita memuji Tuhan. Dalam Alkitab dikatakan takut akan Tuhan sering digambarkan sebagai sikap yang benar dan mengasihi Allah. Itu dampak yang pertama, kita memperoleh hikmat. Dampak yang kedua, kita akan mendapat pengertian yang baik. Kita akan mendapat pengertian yang baik. Nah, ayat hari ini mengatakan bahwa orang yang memiliki takut akan Tuhan akan diberi pengertian yang baik. Ini berarti bahwa ketika seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, artinya menghormati, menaati dan mengabdi kepada Tuhan, mereka akan
dipandu, diberkati dengan hikmat pemahaman yang baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita menghormati Tuhan, mengabdi dan menaatinya, maka Tuhan akan memandu jalan hidup kita. Maka Tuhan akan memberikan kita pemahaman yang baik tentang cara hidup yang baik. Artinya pengertian yang baik ini merujuk pada pengetahuan, kebijaksanaan, atau pengambilan keputusan yang bijaksana. Jadi kalau kita mendapatkan pengertian yang baik, berarti Tuhan memberikan kepada kita pengertian, kebijaksanaan, dan pengambilan keputusan yang bijaksana. Dua hal ini menjadi dampak saat kita memuji Tuhan. Yang pertama tadi kita akan memperoleh hikmat Tuhan, dan yang kedua kita akan memperoleh pengertian yang baik. Pertanyaan kita berikutnya ialah apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini. Nas hari ini mengandung beberapa pesan yang perlu kita renungkan. Yang pertama, pentingnya takut akan Tuhan. Jadi kalau kita mengetahui bahwa ada dampak dari orang yang takut akan Tuhan, maka pentinglah bagi kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam konteks ini mengacu pada sikap hormat, taat, dan mengabdi kepada Tuhan. Ini adalah landasan yang kuat untuk memulai pencarian hikmat dalam hidup kita. Yang pertama, pentingnya takut akan Tuhan. Yang kedua, perlu menunjukkan pengertian yang baik. Jadi kalau kita sudah takut akan Tuhan, maka kita akan memperoleh pengertian yang baik. Maka pengertian yang baik itu, apa itu pengertian yang baik? Pengetahuan, kebijaksanaan, dan kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana. Tunjukkanlah itu kepada setiap orang. Jadi kalau perlu, berikanlah pengetahuan yang kita peroleh, kebijaksanaan yang kita peroleh, dan cara mengambil keputusan yang bijaksana bagi orang lain. Sehingga takut akan Tuhan itu berdampak kita memperoleh pengetahuan yang baik. Baru tunjukkanlah kepada orang yang membutuhkannya. Ini yang kedua. Kita perlu menunjukkan pengertian yang baik. Ini mengingatkan kita bahwa ketika kita memandang Allah sebagai sumber hikmat, kita mungkin membuat keputusan yang bijaksana dan memahami hal-hal yang lebih mendalam. Hal ini menunjukkan bahwa hikmat bukan hanya untuk tentang pengetahuan saja, bukan. Tetapi juga tentang cara kita menggunakan hikmat itu, kebijaksanaan itu di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Perlu menunjukkan pengetahuan yang baik yang kita miliki untuk orang lain. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus memberikan puji-pujian yang baik kepada Tuhan. Kita memberikan puji-pujian yang baik, yang abadi kepada Tuhan. Artinya apa? Ayat ini hendak menekankan pentingnya memuji Allah selama-lamanya. Jangan puji Allah temporal. Tatkala engkau beruntung, berhasil, bersukses, kau puji Tuhan. Tapi kalau mengalami penderitaan, kegagalan, kau menolak Tuhan. Tidak. Tapi memuji Tuhan selama-lamanya. Ini adalah pengingat bahwa Allah adalah abadi dan patut dipuji atas kasih-Nya kepada kita. Ini juga mengingatkan kita untuk selalu mengakui peran Allah dalam hidup kita dan bersyukur atas hikmat pengertian yang kita terima daripadanya. Jadi apa yang perlu kita renungkan pada hari ini? Yang pertama, pentingnya takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, kita akan memperoleh hikmat kebijaksanaan. Yang kedua, perlu menunjukkan pengertian yang baik. Orang yang takut akan Tuhan akan memperoleh pengertian yang baik, dan pengertian yang baik itu ya tunjukkan kepada orang lain. Apa itu? Pengetahuanmu, kebijaksanaanmu, dan kemampuanmu mengambil keputusan untuk dirimu dan orang lain. Dan yang terakhir, yang ketiga, kita harus memberikan puji-pujian yang abadi kepada Tuhan. Pujian kepada Tuhan itu tidak temporal, tapi selama kita hidup. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk tidak hanya mencari hikmat untuk diri kita sendiri,
tetapi juga untuk mempergunakan hikmat itu dengan baik untuk melayani Tuhan, orang lain, dan mendukung kebaikan di dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengajar kami bagaimana memuji Tuhan yang berdampak. Pujian kami tidak sembarang pujian, tetapi kalau kami memuji Tuhan, Engkau memberkati kami dengan memberi kami hikmat biasa-Mu dan pengertian yang baik. Ajar kami untuk mampu terus memuji Engkau selama hidup kami tanpa henti, walau suka dan duka. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat berkarya untuk Tuhan. Horas, horas, horas.